Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Odo hirasni rohata maradopon ibana, molota pangido manang aha marguru tulo monirohana tangi honon nadohita. Demikian firman Tuhan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini ditanya apa yang memotivasi saudara berdoa, atau apa yang mendorong akhirnya saudara harus berdoa, secara kasat mata atau dalam pandangan lahiriah, amat sulit membedakan orang yang berdoa yang sungguh-sungguh karena percaya dengan orang yang berdoa karena rasa takut dan khawatirnya. Secara fisik keduanya pasti terlihat sama-sama sungguh-sungguh. Tetapi kita harus ingat bahwa rasa takut dan khawatir bukanlah sebuah sikap yang baik dan yang benar dalam berdoa. Karena doa-doa yang diucapkan atau yang disampaikan hanya akan didorong oleh pemenuhan keinginan semata. Takut tidak makan, maka dia berdoa supaya keinginannya untuk makan itu terpenuhi. Khawatir tidak memiliki ini dan itu, maka dia akan berdoa supaya keinginannya itu untuk memiliki ini dan itu dijawab Tuhan. Yesus sendiri sudah mengingatkan dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dipastikan doa yang didorong oleh karena rasa takut dan khawatir tidak akan berbuahkan apa-apa. Maka perlu kita periksa dan kita evaluasi dasar berdoa kita. Apakah yang mendorong kita berdoa adalah karena percaya atau karena kekhawatiran dan rasa takut? Nas hari ini mengajarkan kita tentang alasan mengapa kita harus berdoa. Syarat penting yang ditetapkan dan yang menjadi alasan bagi kita adalah bahwa doa-doa kita harus sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan Allah kita, bukan sekedar memenuhi keinginan-keinginan kita. Maka di dalam berdoa kita harus tunduk pada Allah dan memohon supaya kehendaknya lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentang kehendak Allah ini kita sudah tahu dalam banyak hal, karena telah dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi kita harus percaya bahwa berdoa dalam kehendaknya itu berarti dalam doa kita tidak sedang mengatur-atur Tuhan dan memerintah untuk memenuhi keinginan kita. Dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah dalam hidup kita adalah yang terbaik, karena Allah tidak pernah menghendaki sesuatu yang buruk bagi kita. Maka berdoa menurut kehendaknya adalah hal yang terbaik. Karena dengan demikian sahabatku semua, kita akan menerima jawaban doa menurut kuasanya yang tidak terbatas, bukan menurut keterbatasan kita memintanya. Pasti Allah tidak hanya menjawab doa kita berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi berdasarkan apa yang terbaik menurut rencananya yang sempurna. Maka kita diajak untuk tidak menjadikan doa sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita, tetapi sebagai sarana untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Dalam doa, kita diajak untuk mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan Allah di atas keinginan-keinginan kita sendiri. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.